Semuanya, aku Hanikari. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini di Vidzone Movies. Senang Anda ada di sini dan kami akan merekap dan melihat film Netflix yang berjudul Deep. Untuk peringatan spoiler bagi yang belum nonton ya. Sekarang kita mendengar seorang wanita menderita insomnia berbicara tentang pengalamannya ketika dia di kelas 9. 3 malam adalah yang terlama dia tanpa tidur. Dia bernama Jen dan adik perempuannya bernama Jun. Pindah untuk tinggal bersama nenek mereka. Jen menggambarkan bagaimana dia terobsesi dengan keamanan rumah mengunci pintu, dengan gombok dan terus-menerus memeriksa ulang untuk memastikan bahwa mereka terkunci. Jen melanjutkan dengan mengatakan bahwa Juni, saudara perempuannya yang nakal, mulai pulang terlambat dan bahwa dia khawatir tentangnya. Jen harus menelponnya selusin kali sebelum dia menjawab. Sekarang Jen tidak bisa tidur. Dia bilang dia tinggal bangun lewat tengah malam sampai jam 2 belajar. Kita kemudian melihat Jen dengan cermat menyiapkan makanan itu jam 7 tepat. Jen kemudian membaca surat yang mengatakan pemberitahuan pinjaman rumah terlambat untuk pembayarannya. Jumlah yang harus dibayar adalah 728.155 baht. Mengerti, terlihat khawatir, dia mendongak untuk melihat saudara perempuannya, Juni. Berdiri sebelum Juni mengatakan dia akan pergi, berganti pakaian, dan kembali ke sekolah. Jen menawarkan sarapan kepada saudara perempuannya, tetapi Juni mengabaikannya. Nanti saat Jen berbicara dengan profesornya yang bernama Nika, saya pikir mengatakan kepadanya bahwa dia berpikir tentang putus sekolah kedokteran. Profesornya tahu tentang masalah keuangannya. Di rumah, mengatakan kepadanya bahwa ada cara menawarkan dia pekerjaan asisten lab. Kemudian dia bertanya tentang Juni, adik nakal, menyarankan bahwa mungkin dia bisa membantu sepulang sekolah. Nick hanya mengatakan bahwa dia baru ingat bahwa sebuah perusahaan farmasi Jerman telah berhubungan dan membutuhkan sukarelawan untuk meneliti obat baru. Sehingga Profesor Nick menggeser kertas ke arah Jen mengatakan bahwa karena insomnianya, Jen harusnya dengan mudah memenuhi syarat untuk penelitian tersebut. Jen mengambil kertas kecil itu dan melihatnya. Memiliki desain sederhana di atasnya, dia menerima ide ini, menanyakan seberapa cepat dia akan mulai. Saat berikutnya kita melihat Jen dia berdiri di ruangan gelap, menonton presentasi video tentang krotonen dan eksperimen yang disebut DEEP. Proses terdiri dari 3 tingkat dan bertujuan untuk memanen kreatonin. Saat Jen sedang menonton video, pintu terbuka. Sosok melangkah ke dalam ruangan tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hans Miller. Dia kepala ilmuwan perusahaan dan dia berterima kasih pada Jen untuk datang kemudian bertanya, apakah dia mendengar tentang Alexander Fleming? Dengan bijak, Jen menjawab, apakah dia yang menemukan penisilin? Han mengatakan bahwa kreatonin sesuatu dibuat untuk film ini akan merevolusi bisnis farmasi. Seperti penisilin, dia bertanya kepada Hans, mengapa kreatonin hanya melepaskan saat seseorang bangun, dan dia menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lain yang dia dapatkan dengan benar, dan Jen mengajukan pertanyaan lain yang ini lebih sederhana. Berapa banyak uang yang akan saya dapatkan? Hans menjawab bahwa untuk level 1 dia akan mendapatkan 100.000 baht atau lebih dari 2.000 dolar. Dia tampaknya diam-diam senang tentang ini dan menerima. Jen menandatangani beberapa makalah, dibaca beberapa hal resmi dan legal, dan diberikan implan mikrochip di daerah oksipitalnya. Mikrochip ini akan mengekstrak kreatonin dari otak dan tidak ada yang lain. Jen menggerakkan rambutnya ke samping, sehingga Hans dapat melakukan pekerjaannya. Jadi, jika Anda tidak suka jarum, lihatlah bahwa Jen yang disuntikan mikrochip menyentuh bagian belakang lehernya dengan lembut. Hans mengatakan kepadanya bahwa selama ini mikrochip itu ada di lehernya. Dia harus memakai jam tangan khusus yang dia berikan padanya. Jam tangan itu akan mengukur detak jantungnya dan jumlah kreatonin yang telah dipanen dalam persentase. Dia memberitahu Jen bahwa ketika arloji menunjukkan 100, dia harus segera kembali dan mereka dapat melepaskan mikrochip dari lehernya. Itu mengingatkannya bahwa dia telah menandatangani perjanjian. Tunggu, oh saya harap dia membacanya. Ya, dia membacanya dengan benar. Hans mengatakan kepadanya bahwa eksperimen itu rahasia dan Jen tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal itu karena perusahaan tidak ingin para pesaingnya tahu apa yang mereka lakukan. Dengan tersebut, dia setuju dan Hans tampak bahagia. Jen duduk beristirahat sekarang di tepi laut. Hans mengatakan kepadanya bahwa ada satu hal lagi yang perlu dia ketahui. Oh Tuhan, Jen mengatakan bahwa dia tidak boleh tidur. Jika Jen tertidur untuk lebih dari 60 detik, bahwa microchip dapat mengalami konsleting dan itu dapat menghentikan jantungnya. Lagi, dalam kontrak itu adalah bahwa hukum baik dia pasti tidak dibayar cukup untuk itu. Dia mengerti, terlihat sangat khawatir ketika dia mendengar semua ini, tapi Hans meyakinkan dia, mengatakan bahwa arloji itu akan membangunkannya sebelum 60 detik. Tercapai padanya bahwa itu aman dan dia melanjutkan perjalanannya dengan gembira kembali ke rumah.
Jen memulai hari pertamanya di level 1. Dia duduk di mejanya yang sempurna sekarang jam 2 pagi. Dia mulai belajar, melirik jam tangan barunya yang aneh, sebentar untuk melihat jumlah krotonin sekarang. Di 39 dan tiba-tiba melonjak menjadi 41. Dia membuka laci dan mengeluarkan surat, melihat angka besar di halaman dan dia ingat dari masalah uang itu. Beberapa saat kemudian dia berjalan perlahan, menyusuri koridor memeriksa neneknya yang tidak di tempat tidur, tetapi di lantai. Alarm palsu meskipun dia baik-baik saja. Dia menyebutkan bahwa ada beberapa bulan di belakang hipotek, tetapi Jen mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, dan bahwa dia akan mengurusnya. Dia memeluk neneknya, menyuruhnya untuk bersantai. Mereka berbagi tawa, dan kemudian Jen pergi ke jendela, mendengar suara dia membuka pintu, depan untuk melihat saudara perempuannya yang nakal, akhirnya pulang terlambat seperti biasa. Jen bertanya, dia siapa pria yang mengendarai mobil itu? Juni menghindari pertanyaan itu dan memberikan alasan. Jen terus marah memarahi saudara perempuannya, seperti seorang ibu yang menuduh Juni tidur sekitar bulan. Juni, badai dan keesokannya paginya, Jen meletakkan nampan makanannya yang sempurna di atas meja, yang diduduki seorang pria meja di seberangnya. Seorang siswa dan Jen mengetahui bahwa dia juga adalah bagian dari eksperimen mendalam ini. Dia mengenali arlojinya segera. Pria ini memang, ya itu namanya, dia adalah hewan pesta yang menghabiskan lebih banyak waktu di klub malam daripada ruang kelas. Kupu-kupu sosial, dia memberitahu Jen bahwa dia juga dalam dan keduanya mulai mengobrol. Dia juga masuk ke program dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Jen melalui Profesor Nika Win. Juga mengatakan bahwa ada orang lain yang menderita insomnia profesional. Dia memanggilnya. Kami kemudian diperkenalkan kepada Dosa, seorang blogger cantik terkenal dan selebritas sekolah setempat. Oh, dia mencintai sekolah Graham, membuatnya sangat stres sehingga dia hampir tidak tidur dan harus bergantung pada obat tidur. Untuk mendapatkan apapun, dia duduk di samping Jen, menyadari bahwa mereka ada di program yang sama. Kemudian kami diperkenalkan ke Peach, seorang nerd gamer yang tidak pernah terlalu jauh dari Dosa. Peach di sini memiliki ribuan teman di dunia maya, tetapi di dunia nyata dia agak canggung. Jen memberitahu yang lain bahwa dia mendaftar ke dalam kemarin. Dosa mengatakan bahwa dia mendaftar pada saat yang sama, menanyakan bagaimana Jen terlihat begitu bersinar. Pitts yang canggung secara sosial mengingatkan yang lain dengan santai bahwa jika mereka tidur, mereka mati tanpa tekanan. Mereka membandingkan angka pada jam tangan mereka. Tingkat krotonin dan menemukan bahwa Jen di depan yang lain ketika memberitahu yang lain bahwa mereka harus menambahkan satu sama lain secara online dan mereka semua menambahkan satu sama lain. Malam itu mereka semua melakukan bisnis mereka yang biasa. Dosa streaming, langsung permainan Persik memenangkan pesta dan Jen segera bekerja setelah mereka semua mencapai 100 tingkat. Krotonin mereka kembali ke Hans, memiliki microchip yang mengerikan itu diambil dan uang mereka berempat ada di arena bowling. Sekarang karena menyebutkan bahwa dia pikir dia memiliki penguntit sejak dia mulai mendalam, Jen bertanya apakah yang lain akan naik ke level 2. Win mengatakan yang menyebutkan bahwa mereka akan dibayar lebih untuk level 2. Mereka harus tetap terjaga, lebih lama lagi. Jen sedikit khawatir tentang itu, tetapi dia hanya ingin uangnya. Dosa yang sama mengatakan dia semua mengatakan bahwa dengan uang dia bisa mendapatkan pekerjaan atau operasi payudara di Korea Selatan. Dosa membuat obrolan grup menamakannya Nonon tidak tidur. Jen pergi sedikit lebih awal memiliki urusan di rumah Sin, mengatakan selamat tinggal kepada orang-orang. Kemudian di jembatan siap untuk pulang, tetapi Win mendorong buah persik untuk pergi. Bersamanya, taksi yang dia naiki dan buah persik melambai dengan bodoh padanya saat dia kembali ke rumah Jen, memberi saudara perempuannya telepon baru yang mengatakan dia mendapat uang dari bagian waktu pekerjaan. Tetapi tidak akan mengatakan apa itu. Baik Juni senang dengan telepon barunya. Grade mereka senang dengan perangkat pijat barunya. Dan hal-hal tampak baik di dunia. Untuk saat ini di tempat lain setelah belanja lagi, Pudosa pulang dia mendapat telepon dari ibunya. Siapa yang tidak terlalu senang dengan nilainya? Mereka berdebat sebentar dan Dosa ditutup ketika kelompok bertemu dengan Hans lagi. Dia memberitahunya tentang level 2. Beberapa hari kita akan memakan waktu sekitar 5 hari, tapi kita akan mendapatkan 500.000 bat. Oh, bersemangat tentang uang itu. Masing-masing mulai berfantasi begitu dalam level 2. Mulai, Peach berjuang. Setelah tertidur pada hari ketiga, dia terbangun oleh Alroji. Pun menggosok matanya dengan lelah, angin merasakan efeknya juga. Berjuang di beberapa bola basket, suara di sekitarnya teredam. Dan dia mendengar hal-hal yang tidak ada, meninju pemain lain karena mengatakan sesuatu yang buruk. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan orang-orang di sekitarnya melihat bahwa dia perlahan-lahan menjadi gila. Jane juga menolak, mejanya berantakan, membentak adiknya karena keras, dan mengancam akan menendangnya keluar. Mereka berdebat sedikit dan Jane badai keluar, dan Jun melihat kartu di mejanya. Hari keempat perjuangan berlanjut. Di kelas kelelahan, Jen mencoba untuk melanjutkan pelajarannya. Mulai berhalusinasi. Dia melihat Grandnya terletak di atas meja. Tiba-tiba berbalik menghadap dia.
Ketika mereka berempat bertemu lagi saat makan siang, Sejak mengeluh mengatakan bahwa mereka terlihat seperti zombie. Jen menyadari bahwa angka di jam tangan mereka, tingkat krotoninnya semua berbeda. Berpikir bahwa mereka mulai pada saat yang sama, jumlahnya harusnya sama. Dia menyebutkan pepatah ini, bahwa tingkat krotonin angin lebih tinggi, dia lebih atletis. Ketika mengatakan dia punya ide dan mereka semua melompat di kolam, mulai untuk berpesta dan menari dan bersenang-senang di rumah persek. Jen makan jeruk nipis dan yang lain melompat ke kolam, lagi minum dan mencoba untuk tetap terjaga. Jen memanggil saudara perempuannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus pulang untuk tinggal bersama nenek setelah keadaan tenang. Sedikit ketika ditanya, Jane, apa yang dia suka lakukan, dan Jane mengatakan dia belajar tanpa henti, serta membantu di rumah Win bertanya tentang orang tuanya. Dan kami mengetahui bahwa mereka dibunuh. Jane menghindari pertanyaan itu. Alih-alih bertanya kapan apa yang dilakukan ketika dia tidak minum, Quinn mengatakan bahwa dia hanya minum dan bahwa ibunya baik-baik saja dengan itu karena dia sudah mati. My God, ya Tuhan, Wayne datang dengan rencana untuk membantunya berlayar melalui malam keempat tanpa tertidur dengan mencampur pil stimulan ke dalam mocktail yang tampak manis. Jane yang tidak terlalu senang mengatakan kepadanya bahwa obat yang dia gunakan dapat menyebabkan stroke. Minuman angin mengatakan bahwa jika mereka tertidur, mereka mati. Lagian Jane menyerah dan minum peach kayu manis. Mengikuti kemudian yang lain adalah dancing sementara. Kemudian yang lain adalah menari. Sementara Jane terlihat sangat mengerikan. Angin mendorongnya untuk menari untuk meningkatkan level krotonin. Dan Jane merasa menari gila. Ketika keadaan sedikit tenang, Jane mencium kemenangan. Pada akhirnya dia bersenang-senang. Dosa mulai berhalusinasi. Dia berjalan keluar dari kamar mandi, mendengar kalimat yang sama, diucapkan berulang-ulang. Hai semua orang, itu sendiri di banyak tab. Dia berteriak dan pingsan. Yang lain bergegas masuk. Jane mencoba membangunkan Dosa dan menang melihat gambar-gambar menyeramkan di dinding menghadap Peach. Jane mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa merasakannya sejak denyut nadi dan mencoba untuk menyadarkan dosanya. Bangun pada saat terakhir dan semua orang lega, menangis. Di tingkat shock kreatonin telah mencapai 100%. Pada hari berikutnya mereka mengunjungi Hans dan Jane memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan melanjutkannya lagi dan dia ingin mereka melanjutkan. Mereka semua menolak. Level 3, mereka pergi pulang ke rumah masing-masing, mendapatkan tidur yang sangat dibutuhkan. Setelah apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Deep. Peach mencoba untuk meminta maaf, tapi Dosa dan dia mengatakan kepadanya untuk berhenti mengikutinya. Untuk meminta maaf, tetapi Dosa dan dia mengatakan kepadanya untuk berhenti mengikutinya. Dan dia tidak. Dia bertanya, apakah mereka masih bisa berteman dengan baik? Dia menolak, terlihat jijik, dan berjalan pergi. Seorang profesor, Jane berbicara kepada Jane tentang nilainya yang turun drastis sejak dia memulai program. Jane mengatakan mengajar tidak apa-apa karena dia sudah keluar dari program ini. Di luar, Win meminta Jane untuk pergi bersamanya ke konser, tapi dia menolak. Dia bertanya apakah dia memukulnya dan mengangguk. Jane dengan dingin menolaknya, mengatakan dia hanya ingin belajar dan merawat keluarganya. Kemudian hari itu angin meminum kesedihan. Sekarang, keesokan harinya saksi, Jane seorang siswa telah meninggal karena dip. Saat dia melihat jam tangan di pergelangan tangannya, nomor 0 merah besar. Malam itu James Grant mengalami stroke dan dibawa ke rumah sakit. Saudari menawarkan sejumlah uang untuk transfer ke rumah sakit yang berbeda karena tidak mampu membayar rumah sakit yang dia tempati saat ini. Jane bertanya pada Juni, dari mana dia mendapatkan uang? Dari melihat sial dari microchip di bagian belakang lehernya. Dan mereka mulai berdebat di tempat lain. Ketika berdebat dengan ayahnya yang telah memindahkan barang-barang ibunya, Win memberitahu ayahnya bahwa barang-barangnya harus tetap tinggal. Menemukan Juni mencoba menelponnya, tetapi tidak berhasil. Jane pergi untuk menghadapi Hans menemukan Juni di sana. Hans berkata kepada Jane dengan nada yang sangat merendahkan bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan bahwa ini semua adalah keputusan saudara perempuannya, Juni. Mengatakan mereka membutuhkan uang, tetapi Jane tidak mendengarkan. Dia memerintahkan Hans untuk mengambil chip itu atau dia akan memanggil polisi. Hans memberitahu Jane bahwa jika dia tidak kembali dengan teman-temannya untuk melakukan level 3, dia tidak akan menghapus chip itu dari saudara perempuannya dan dia akan mati. Han mengatakan bahwa Juni telah memulai level 3-nya dan Jane membawa saudara perempuannya berjalan ke arah keluar. Jane membawa saudara perempuannya berjalan keluar, sehingga Jane meminta bantuan yang lain, tetapi Dosa menjawab bahwa mereka baru saja melewati level 2, mengulangi bahwa Jane memintanya untuk mengambil resiko semua hidup mereka untuk menyelamatkan adiknya, sebagai 4 nyawa untuk 1, tidak banyak. Win mengingatkannya bahwa Jane menyelamatkan hidupnya dan mengatakan dia akan membantunya, tapi Dosa keluar, mengatakan dia tidak bisa. Peach keluar, juga mengatakan bahwa dia tidak ingin mati. Kembali di rumah sakit, Juni meminta maaf kepada Jane, mengatakan dia tidak berpikir lurus. Jane menjawab bahwa dia akan berada di sana. Untuknya, tidak peduli apa yang terjadi. Jadi Jane kembali untuk melihat Hans dan Juni. Dan menang di sampingnya, mereka melihat Peach menunggu. Dia berubah pikiran.
Wayne mengatakan mereka dapat bernegosiasi dengan Hans. Sekarang bahwa ada 3 dari mereka. Dosa tiba mengatakan kepadanya, mereka lebih baik tidak mulai tanpa dia, dan bahwa dia tidak ingin berhutang kepada siapapun. Mereka mulai tingkat 3 bersama-sama. Profesor Jane memberi mereka semua dosis Exrol setiap hari untuk membuatnya tetap waspada. Dia meminta maaf kepada Jane karena mengirimnya ke program penelitian. Tetapi Jane mengatakan bahwa itu bukan salahnya dan mereka membuat keputusan sendiri. Profesor pergi untuk mengajar, tetapi tidak sebelum menyuruh Jane untuk menelpon dia segera setelah ada yang tidak beres. Setelah ada yang tidak beres, satu dan tingkat keratonin mereka sangat rendah. Hari kedua, ekstrak semua untuk membuat mereka tetap waspada. Setiap orang melakukan hal mereka sendiri. Hari ketiga, kelelahan mulai menunjukkan lebih ekstra. Sepanjang hari 4, neraka lebih banyak tingkat protonin ekstrol, masih sangat rendah. Hari ke-6, entah bagaimana mereka semua masih hidup, dan kemudian mereka semua mulai berhalusinasi hal-hal mengerikan. Kayu manis mulai melawan dosa. Ejekan menimpa naksir pada Jane dan menyalahkan Jane dan saudara perempuannya atas apa yang mereka alami. Sekarang Pitts mencoba menenangkan keadaan. Angin mulai menyerang secara verbal. Pesik sekarang marah, pukulan Persik menang memukulnya kembali dan mereka bertarung dengan nyata. Sekarang Jane mencoba untuk menghancurkannya, tetapi didorong oleh kemenangan. Dia kehabisan ruangan, mencari profesor untuk bantuan. Alih-alih dia menemukan kendali ruangan dengan umpan video mereka. Semua sedang diawasi. Jane menyadari bahwa Profesor dan Hans terlibat dalam seluruh skema bersama-sama. Hans hanyalah seorang aktor. Jane lari dari ruangan, menuruni tangga, memukul kepalanya. Dia perlahan bangun, telinga berdenging. Jane berlari kembali ke bangsal memberitahu dosa untuk memanggil polisi, tetapi tidak ada sinyal. Wayne mencoba untuk keluar, tapi pintu sekarang terkunci. Jane memohon pada profesor untuk membiarkan dia keluar. Dan Nika mengatakan dia akan begitu dia mendapatkan chip pada hari ke-7. Dosa, kamera sebelum menghancurkan mereka, semua angin runtuh melihat visi ibunya. Dia tidak bisa dibangkitkan dan mati. Nick membawa keluar dari ruangan, mengekstrak chip dari dia. Saat dia menempatkan itu pergi di laci rahasia, dia dipukul di atas kepala, mendongak melihat ketika yang lain bergegas ke ruangan di belakangnya. Mereka menemukan obat di bangsal yang dapat menyebabkan serangan jantung sementara. Ya, mereka bisa memasukkan kematiannya. Dia berdiri, pindah ke tirai dan menariknya kembali. Nika menjelaskan, itu Jet, cinta dalam hidupnya dari 24 tahun yang lalu. Dia menggunakan dirinya untuk belajar dalam penelitiannya tentang kurang tidur. Mulai berhalusinasi, akhirnya jatuh. Dengan baik, dia selamat dari kejatuhan, tetapi mengalami koma. Dosa menyela, memberitahu profesor bahwa dia mempertaruhkan seluruh hidup mereka untuk keuntungannya sendiri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencoba menggunakan dirinya sendiri terlebih dahulu, menunjukkan kepadanya bekas luka di belakang lehernya dari banyak chip. Yang profesor mencoba untuk berargumen dengan Jane. Profesor menggunakan gangguan untuk menusuk Jane dengan jarum angin estetika, mencoba untuk menghidupkan kembali. Dia sebagai yang lain berjuang dan menundukkan Nika. Jane mengambil nafas hidup-hidup. Profesor ditangkap dengan siswa yang mengambil bagian memiliki chip mereka dihapus. Keempatnya, terus menjadi teman dan semua orang tidur bahagia selamanya. Dan itu adalah penutup. Terima kasih telah bersantai bersama kami pada rilisan mendalam pada tahun 2021 film thriller misteri Waktu oleh Netflix. Silakan periksa mereka untuk melihat apakah Anda dapat mengucapkannya. Mereka semua bermain bagus. Terima kasih telah bersantai bersama kami. Seperti biasa, sampai waktu berikutnya.